Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sidik. Sidik ada yang tahu kemarin apa? Jujur. Nah, sekarang kita belajar tentang tabligh. Kalau sidik itu jujur, kalau tabligh itu artinya menyampaikan. Bisa dilihat di PowerPoint di proyektor. Pengertian tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab, yaitu balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan. Dalam ajaran Islam, tabligh adalah sifat Rasulullah yang berarti menyampaikan wahyu, ajaran, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan jujur, jelas, dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Jadi tabligh itu masih ada kaitannya dengan sidik. Tabligh itu menyampaikan apa? Menyampaikan kejujuran, kejelasan, dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Sifat tabligh dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tugas utama beliau dalam menyebarkan agama Islam. Rasulullah SAW menyampaikan perintah, larangan, nasihat, dan petunjuk Allah kepada umat agar manusia mendapatkan jalan yang benar. Kita lanjut lagi. Kemudian dalil tentang sifat tabligh. Dalil tentang sifat tabligh ini ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis. Kalau di Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 67. Nah, yang berbunyi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Jika tidak engkau kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini ditujukan kepada Rasul ya. Rasul Nabi Muhammad agar menyampaikan apa ya, pesan Allah kepada umatnya. Ini di Al-Quran Al-Maidah ayat 67. Kemudian ada dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, lanjut ya. Kemudian sekarang masuk ke contoh-contoh perilaku tabligh ya. Contoh yang pertama, menyampaikan pesan guru kepada teman dengan benar. Misal Usari meminta Mas Latif buat memanggil temennya 2 orang ke kantor untuk tafid ya, disampaikan ke temennya itu ya. Itu juga salah satu contohnya. Kemudian mengingatkan teman untuk salat tepat waktu ya, misal Mas Bilal ngandani Mas Noah iki wis luhur, ayo sholat. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Nah, misal Mas Noah ngandani Mas Bilal, iki lho sik bener kaya ngene, iki salah. Kemudian contoh selanjutnya mengajak teman membaca Al-Quran bersama. Contoh Mbak Adel ngajak Mbak Cantika ngajak ngaji. Ayo Mbak Cantika ngaji bareng. Nah, itu contoh perilaku tabligh. Kemudian selanjutnya
memberi nasihat agar tidak berbohong. Misal Mbak Cantika ngandani Mbak Adel ora oleh ngapusi ya nek ngomong. Nah, itu ya. Terus selanjutnya menyampaikan informasi tanpa ditambah atau dikurangi, itu kayak nomor 1 ya, nomor 6. Terus selanjutnya berdakwah dengan bahasa yang sopan dan santun ya. Contohnya ketika ada, kalau Jumatan itu ada yang ceramah, pasti bahasanya santun, sopan ya, nggak marah-marah, nggak bentak-bentak. Kok sama itu wedi nek ngono. Terus selanjutnya mengingatkan keluarga untuk beribadah. Contohnya Mbak Ara nangek nih ibuke karo bapake, Pak wis subuh ayo sholat ning masjid. Ngono. Terus selanjutnya mengajarkan doa harian kepada adik. Contohnya Mbak Bilkis ngandani adike doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus contoh selanjutnya menyampaikan amanah dari orang tua kepada saudara, ini sama kan nomor 1 ya. Terus selanjutnya membagikan ilmu agama kepada temannya. Contohnya Mas Hakam ngandani Mas Rifki tentang sabar ya. Mas Rifki mbok sing sabar to ngono kuwi. Terus selanjutnya menjadi pembawa pengumuman di sekolah dengan jelas ya. Misal Mas Rifki jadi petugas upacara, jelas ngomongnya ya, jangan salah. Terus selanjutnya nomor 13 mengajak teman menjaga kebersihan lingkungan. Pas Jumat kayak biasanya resek-resek. Nah, anak temennya yang nganggur gitu diajak, ayo bareng-bareng kita bersihin kelas gitu, atau bersihin halaman sekolah. Nah, itu bisa. Terus selanjutnya menyebarkan pesan kebaikan melalui media sosial. Contoh Mas Azam, wah, ngupload neng TikTok tentang bersyukur. Wah, iki ya termasuk contoh perilaku tabligh ya, menyampaikan hal baik. Terus selanjutnya mengingatkan teman agar rajin belajar. Contoh Mbak Calista nginget ke Mbak Naomi, ayo ojo lali sinau ben pinter. Terus selanjutnya menegur teman yang berbuat salah dengan baik ya. Selanjutnya menyampaikan hasil rapat kelas kepada guru. Itu juga memberitahu teman tentang jadwal kegiatan di sekolah, bisa jadi itu mengajak teman membantu orang yang membutuhkan. Terus terakhir berani mengatakan kebenaran walau sulit. Itu ya contoh-contoh perilaku tabligh. Sari udah menampilkan ini banyak sekali ini contoh-contohnya. Nah, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari.